Di abad ke-6 Masehi, Jazirah Arab adalah tanah yang gersang, penuh padang pasir luas dan sedikit sumber air. Di sanalah berdiri kota Mekah, sebuah kota kecil yang sederhana, namun memiliki kedudukan sangat istimewa. Di tengah kota itu terdapat bangunan suci bernama Ka'bah, rumah ibadah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya, Nabi Ismail. Ka'bah menjadi pusat berkumpulnya kabilah-kabilah Arab dari berbagai penjuru. Namun, meski Ka'bah adalah rumah Allah, pada masa itu, keadaan spiritual bangsa Arab sangat jauh dari kebenaran. Mereka sudah lama meninggalkan ajaran tauhid Nabi Ibrahim. Hampir di setiap sudut Ka'bah dipenuhi berhala-berhala yang mereka sembah. Lebih dari 300 berhala diposisikan mengelilingi Ka'bah. Inilah masa yang dikenal sebagai zaman jahiliyah, masa penuh kegelapan. Bangsa Arab pada masa itu hidup dalam perpecahan suku. Masing-masing kabilah lebih mengutamakan kebanggaan nasab dan darah keturunan. Perselisihan sering terjadi hanya karena hal sepele. Bahkan peperangan bisa berlangsung puluhan tahun. Kedudukan wanita pada masa itu sangat rendah. Banyak bayi perempuan dikubur hidup-hidup karena dianggap aib bagi keluarga. Perbudakan merajalela, minuman keras, dan perjudian dianggap lumrah. Moral dan akhlak bangsa Arab benar-benar hancur. Namun, di tengah kegelapan itu, Quraisy, suku yang paling disegani di Mekah, tetap menjaga satu hal: kehormatan Ka'bah. Mereka tahu Ka'bah adalah rumah suci yang membuat Mekah dihormati seluruh bangsa Arab. Pemimpin Quraisy saat itu adalah Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad. Ia terkenal berwibawa dan sangat dihormati. Dialah yang menemukan kembali sumur Zam-Zam setelah lama tertimbun pasir. Dengan keberadaan sumur Zam-Zam, Mekah kembali menjadi pusat kehidupan dan perdagangan. Tapi sejarah besar menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW diawali oleh sebuah peristiwa luar biasa. Tahun Gajah, Raja Abraha dari Yaman merasa iri dengan kemegahan Ka'bah. Ia ingin membuat rakyat Arab meninggalkan Ka'bah dan beralih menyembah gereja megah yang ia bangun di negerinya. Karena marah, usahanya gagal. Abraha memimpin pasukan besar dengan gajah perang, hendak menghancurkan Ka'bah. Penduduk Mekah ketakutan. Mereka merasa tak mampu melawan pasukan besar itu. Tetapi Abdul Muthalib dengan penuh keyakinan berkata, Ka'bah ini milik Allah, dan Allah sendirilah yang akan menjaganya. Dan benar saja, saat pasukan gajah mendekat, Allah mengirimkan burung-burung kecil bernama ababil. Mereka menjatuhkan batu panas yang menghancurkan pasukan Abraha seketika. Gajah-gajah enggan maju, dan pasukan itu hancur binasa. Ka'bah tetap berdiri kokoh. Peristiwa inilah yang kemudian diabadikan Allah dalam Al-Quran. Surah Al-Fil. Tahun itulah yang dikenal sebagai Tahun Gajah. Dan pada tahun penuh kejadian besar itu, Allah menyiapkan kelahiran seorang manusia yang kelak membawa cahaya bagi seluruh alam semesta. Setelah peristiwa dahsyat hancurnya pasukan gajah, Mekah kembali tenang. Tahun itu kelak menjadi tanda agung, tahun kelahiran Nabi Muhammad. Di kota Mekah, hiduplah seorang pemuda Quraisy bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, putra kesayangan Abdul Muthalib. Abdullah dikenal tampan, berakhlak mulia, dan disegani kaumnya. Ia menikah dengan seorang wanita mulia bernama Aminah binti Wahab, yang juga berasal dari keluarga Quraisy terpandang. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Tak lama setelah menikah, Abdullah berangkat dalam perjalanan dagang ke Syam. Di tengah perjalanan pulang, Abdullah jatuh sakit dan meninggal dunia di kota Yatsrib, yang kelak dikenal sebagai Madinah. Saat itu, Aminah tengah mengandung anak pertamanya. Bayangkan, seorang ibu muda hamil dan harus menanggung kenyataan bahwa suaminya telah tiada. Belum lagi, anak yang dikandungnya kelak akan lahir sebagai yatim. Meski penuh kesedihan, Aminah tetap tabah. Dalam masa kehamilan itu, ia merasakan tanda-tanda yang tak biasa. Dalam sebuah riwayat, ia melihat cahaya keluar dari rahimnya. Cahaya yang menerangi istana-istana di negeri Syam. Seolah-olah alam semesta sedang menyambut kelahiran sosok agung. Tidak hanya itu, sejarah mencatat berbagai kejadian luar biasa terjadi menjelang kelahiran beliau. Singgasana Kisra, Raja Persia yang sombong, tiba-tiba runtuh. Api suci kaum Majusi yang tak pernah padam ribuan tahun, tiba-tiba padam. Danau Sawa yang diagungkan, tiba-tiba mengering. Seolah-olah dunia sedang bersiap untuk menyambut cahaya baru.
penutup segala nabi, yang kelahirannya akan mengubah sejarah manusia. Aminah pun menjalani hari-hari Nia dengan penuh harap dan doa. Abdul Muthalib, sang kakek, selalu menanti kelahiran cucunya. Dalam hatinya, ia merasakan anak ini bukanlah anak biasa. Ada sesuatu yang agung dalam garis takdirnya. Maka tibalah saat itu, bulan Rabiul Awal, di malam ke-12. Malam itu adalah malam penuh cahaya, malam yang akan dikenang sepanjang masa. Malam itu, Mekah tampak lebih hening dari biasanya. Langit begitu cerah, bintang bertaburan, seakan menanti datangnya sebuah peristiwa agung. Di sebuah rumah sederhana, Aminah binti Wahab merasakan waktunya telah tiba. Rasa sakit melahirkan mulai menghampiri. Namun hatinya dipenuhi keyakinan. Ia tahu bayi yang dikandungnya bukan bayi biasa. Riwayat menyebutkan, saat Aminah berjuang melahirkan, ia ditemani oleh para wanita Quraisy. Tetapi Allah pun mengirimkan pertolongan khusus. Dalam beberapa kisah, cahaya menyinari ruangan itu, memberi ketenangan pada sang ibu. Dan lahirlah seorang bayi mungil, penuh cahaya di wajahnya. Bayi itu kemudian dibalut dengan kain, lalu dipeluk penuh kasih oleh ibunya. Dialah Muhammad bin Abdullah. Kabar kelahiran bayi itu segera sampai kepada Abdul Muthalib, kakeknya yang sangat menanti-nanti. Dengan penuh haru, Abdul Muthalib mendatangi rumah Aminah. Saat melihat cucunya, ia langsung menggendongnya dengan penuh kebanggaan. Abdul Muthalib kemudian membawanya ke Ka'bah. Di sana, ia berdoa dengan khusyuk di hadapan Allah, bersyukur atas kelahiran cucu yang istimewa. Ketika orang-orang bertanya, apa nama anak ini? Dengan mantap, Abdul Muthalib menjawab, aku memberinya nama Muhammad. Nama itu asing di telinga bangsa Arab, hampir tidak pernah dipakai sebelumnya. Tetapi Abdul Muthalib berkata, aku ingin cucuku ini dipuji di langit dan dipuji di bumi. Dan benar saja, nama Muhammad kelak akan menggema di seluruh penjuru dunia. Disebut setiap waktu dalam azan, doa, dan salawat. Tidak hanya di Mekah, tanda-tanda luar biasa juga dirasakan di tempat lain. Di negeri Syam, para pendeta Yahudi terkejut melihat bintang besar yang menandakan kelahiran seorang nabi akhir zaman. Di Persia, para peramal bingung menyaksikan singgasana Kisra yang retak. Alam semesta seakan menyambut lahirnya manusia paling mulia. Malam itu adalah malam yang penuh cahaya, malam yang akan dikenang selamanya. Malam kelahiran Rasul terakhir, penutup para nabi, pembawa rahmat bagi seluruh alam, Nabi Muhammad. Setelah lahirnya Muhammad, kebahagiaan menyelimuti keluarga Abdul Muthalib. Namun, jangan lupa, sejak pertama kali membuka mata ke dunia, Muhammad sudah menjadi seorang yatim. Ayahnya, Abdullah, telah wafat sebelum ia lahir. Aminah, ibunya, merawatnya dengan penuh kasih sayang. Tapi sesuai tradisi bangsa Arab, anak-anak biasanya disusukan kepada ibu-ibu dari pedalaman. Tujuannya agar mereka tumbuh kuat di lingkungan padang pasir yang keras, sekaligus belajar bahasa Arab murni dari suku-suku Badui. Saat itu, datanglah para wanita dari kabilah Bani Sa'ed untuk mencari bayi yang bisa mereka rawat. Di antara mereka, ada seorang wanita bernama Halimah Asadiyah. Awalnya, Halimah enggan mengambil Muhammad karena ia anak yatim, tak ada ayah yang bisa memberi imbalan. Tetapi, karena tak ada bayi lain yang tersisa, akhirnya ia menerima Muhammad kecil. Namun, sejak Muhammad berada dalam gendongannya, keberkahan luar biasa mulai tampak. Keledai kurus yang ditunggangi Halimah tiba-tiba menjadi kuat dan berlari lebih cepat. Susu yang tadinya kering di payudara Halimah tiba-tiba mengalir deras, cukup untuk Muhammad dan anak-anaknya. Kambing-kambing yang tadinya kurus kini penuh susu setiap kali diperah. Seisi rumah Halimah heran. Mereka yakin bayi ini membawa keberkahan yang tak terhingga. Muhammad kecil tumbuh di padang pasir bersama keluarga Halimah. Udara segar, kehidupan sederhana, dan kasih sayang tulus membuat tubuhnya sehat dan wajahnya bercahaya. Semua orang yang melihatnya merasa kagum dengan ketenangan dan kecerdasannya. Meski masih bayi, beberapa tahun kemudian Muhammad dikembalikan kepada ibunya, Aminah. Namun kebersamaan itu tak berlangsung lama. Saat berusia sekitar 6 tahun, Aminah wafat
ketika mereka dalam perjalanan ke Madinah. Muhammad kecil kini menjadi yatim piatu. Dengan hati penuh kasih, Abdul Muthalib mengambil alih perawatan cucunya. Ia sangat menyayangi Muhammad, selalu menempatkannya di sisi terdepan saat duduk bersama para pemuka Quraisy. Namun takdir berkata lain. 2 tahun kemudian, Abdul Muthalib pun wafat. Sejak itu, Muhammad diasuh oleh pamannya, Abu Talib, yang merawatnya penuh cinta. Meski hidup dalam kesederhanaan, kehidupan Muhammad kecil penuh ujian. Tetapi di balik kesedihan itu, Allah sedang menyiapkan pribadi yang tangguh, penuh kesabaran, dan berakhlak mulia. Semua itu adalah bekal yang kelak akan membuatnya menjadi seorang rasul, pembawa rahmat bagi seluruh alam.